Set. Kalau itu sih enggak, itu berita nggak benar gitu. Justru sekarang kita lagi berdua nih, aku dan suamiku tuh meninggalkan Bali. Alasannya itu yang pertama adalah karena suamiku kan bisnis usahanya expand, jadi harus adanya di Jakarta. Terus kalau misalnya dia pulang pergi ke Bali atau aku pulang pergi ke Jakarta, awalnya gitu kan, kemarin tuh kita sempet kayak gitu, tapi lama-kelamaan kita berdua mikir, wah ini capek ya, nggak bisa kayak gini terus gitu. Ya udah, akhirnya kita berdua ngobrol gimana ya biar lebih gampang. Ya udah, mau nggak mau kita relain rumah kita di Bali, terus kita tinggal di Jakarta deh gitu. Tapi ini nanti lagi mau direnovasi juga sih sedikit gitu. Berarti yang rumah di Bali dijual? Enggak, rumah yang di Bali itu sekarang masih kosong, lagi dikosongin. Terus kemungkinan suamiku sih mikirnya dia bakal nyewain kayak long term gitu. Tapi ya aku sih terserah dia aja gimana. Ya banyak berita yang menyebutkan katanya, mohon maaf Kak Jedar bangkrut jual rumah di Bali, itu seperti apa tanggapannya? Masa sih? Set. Kalau itu sih enggak, itu berita nggak benar gitu. Justru sekarang kita lagi berdua nih, aku dan suamiku tuh kita berdua lagi semangat-semangatnya balik ke Jakarta, excited soalnya kita pengen bisa biar suamiku lebih fokus juga sama bisnisnya dia, terus supaya apa ya, kayak awal-awal juga kita mikirnya karena papaku tuh udah tua gitu kan. Vincent bilang katanya papa kamu tuh udah tua, gimana kalau kita juga tinggal di Jakarta aja semuanya biar bisa lebih deket sama orang tua kamu gitu, karena orang tua kamu lebih tua daripada orang tua aku, kata dia gitu. Kan dari awal kan Pak Jedar sendiri kan pengen banget, awalnya kan kan ini buat mau dijual ini terus sampai akhirnya pindah lagi ke sini. Seperti apa sih kan mungkin jadi pindah lagi ke sini? Enggak, kalau dulu itu awalnya kenapa pengen dijual, soalnya waktu itu aku kan yang pas kena tipu itu tuh aku nggak bisa bayar cicilan ini gitu, jadi cicilannya nunggak waktu itu 3 bulan. Tapi ya udah kita usahain dari sana dari sini, terus tetap kerja juga ya bisa kebayar, terus sampai sekarang juga masih jalan cicilannya gitu. Dulu awalnya tuh kan mau dijual karena kaget tiba-tiba cicilannya nunggak gitu, karena uangnya ternyata nggak ada yang masuk ke situ gitu, yang kena musibah penipuan itu gitu. Kalau sekarang pindah lagi ke Jakarta sih aku seneng-seneng aja gitu. Kita juga udah nyari sekolah baru buat Elbara, terus aku juga udah apa ya, mulai desain rumah ini, soalnya ini mau direnov kan gitu, jadi mau nambah dapur, mau ditambah kamar, terus mau dibikin apa ruang tamu di situ, tangga, parkiran gitu-gitu. Tapi rumah di Bali itu statusnya rumah Kak Jedar sama Vincent sendiri atau sewa nih Kak? Soalnya kan Vincent pada mempertanyakan nih apa benar punya Vincent itu rumahnya. Berarti aku rumah Vincent. Iya. Berarti nggak sewa nih kayak rumah yang di Bali? Hah? Enggak sewa. Justru kita suamiku rencananya mau nyewain ke orang long term gitu. Jadi kan itu habis-habisan ya ketika merenovasi di Bali itu gitu kan? Bukan renovasi, itu bangun dari awal. Iya, bangun dari awal, bangun dari awal. Apa nggak sayang gitu untuk? Sayang banget. Itu aja selama proses packing tuh aku tuh kayak sedih gitu, nyopotin lampu, terus kayak packing baju gitu, mana lemarinya baru jadi, dapurnya baru, pokoknya semuanya baru deh, satu rumah itu kan baru gitu, jadi kayak udah ngerasa rumah gitu, karena kan prosesnya dari bangun, terus nyiapin rumahnya, bersih-bersih, terus pasang furniture, terus akhirnya kita tinggalin 8 bulan, habis itu ya udah kemarin kita bungkus semuanya, rapihin, balik ke Jakarta gitu. Kak Jedar, 8 bulan tinggal di sana, kenangan apa aja sih yang udah terbentuk di sana itu? Banyak, jadi kayak
Jadi kan itu rumah tangga aku sama Vincent kan, jadi kayak pertama kali kita berdua bener-bener kayak desain rumahnya, terus pilih-pilih furniture, pilih cat, pilih model jendela gitu-gitu, model gagang pintu, semuanya lah perintilannya itu kita berdua yang pilih. Terus pas jadi pun kita seneng banget, kita rayain. Kalau di Bali tuh namanya melaspas gitu, jadi kayak ngerayain rumah baru gitu, adat Bali itu seneng banget. Terus kita tinggal di situ, keluargaku datang, terus El Barak juga seneng banget rumahnya gitu, karena kita punya kolam berenang di lantai 3, terus ngadepnya tuh ke sawah gitu. Pokoknya tuh rumahnya enak banget deh, bagus banget. Cuma ya itu ya namanya aku kan dulu pindah ke Bali, aku pikir aku udah bisa retired, apa tuh namanya retired ya bahasa Indonesianya, pensiun. Aku tuh mikirnya tuh aku udah bisa pensiun gitu, maksudnya ya udah aku tinggal muterin duit aku aja, tabungan aku puterin gitu kan. Ternyata kan kemarin diputerin tapi aku kena tipu, ya udah uang aku ludes aja gitu kan. Jadi ya mau nggak mau aku juga harus dukung suami, dimana suami di sini mau kerja lebih keras lagi, ya udah aku harus support gitu, berada di sisinya. Meskipun aku tahu rumah di Bali itu rumah impian kita sekeluarga gitu, kita kayak seneng banget di situ, view-nya bagus banget, semua seneng gitu. Jadi ya itulah pengorbanannya gitu. El ada komen gak sih Kak? Mungkin El ada komen gak sih akhirnya pindah lagi kayak sini El mau komen gak pindah ke Bali? Sempat mempertanyakan gak sih Jedar anak-anak, apalagi El yang sudah besar, yang harus gonta-ganti sekolah nih, pindah sana pindah sini. Untungnya El Barak itu anaknya suportif banget, dia tuh bisa ngertiin orang tuanya, situasi orang tuanya gitu. El Barak, kamu excited gak pindah ke Bali? Iya, aku excited pindah ke Bali. Cuma nggak tahu deh nanti kalau aku udah di Jakarta mungkin aku excited juga pindah ke Bali lagi. Gitu katanya. Tapi dia seneng sih, untungnya dia juga excited sama sekolah barunya di sini gitu. Terus iya pokoknya kayaknya El Barak tuh kan tipe anak yang family man banget gitu. Jadi dia sebenarnya dimanapun dia bersama keluarganya dia pasti akan ngerasa happy dan nyaman. Jadi kalau bicara jujur, enakan tinggal di Bali atau di Jakarta sih? Kalau secara hidup kayak rumahnya baru, terus di situ juga deket pantai, kemana-mana dekat meskipun macet. Terus kayak di depan rumah kita keluarga udah restoran gitu, enak banget. Cuma susahnya adalah cari duitnya tuh kalau di Bali. Suamiku kan juga kerjaannya nggak berada di Bali, terus lebih ke Jakarta gitu, jadi kalau bolak-baliknya tuh repot. Aku juga mikirnya kalau misalnya aku bisa ke Jakarta lagi, siapa tahu aku bisa syuting lagi gitu kan. Aku juga kangen syuting gitu. Bu, berarti alasan sama ke Jakarta lagi emang butuh biaya besar lagi untuk mencari nafkah di Jakarta ini ya Kak? Enggak. Sebenarnya gini loh, kalau sebenarnya orang tuh hidup ya dengan gaji berapapun itu orang bisa hidup. Tergantung gimana kita bisa bagi-bagi aja porsinya masing-masing, ini kemana gini. Cuma kalau kalau aku pribadi ya, suamiku juga kayaknya sama. Kita udah terbiasa hidup di standarisasi segini gitu. Kita pengennya hidup itu terus menanjak dong, bukannya malah turun gitu. Jadi kalau misalkan kita harus mengorbankan sesuatu kayak rumah baru, kayak hidup yang nyaman di Bali gitu, ya kita korbankan demi demi untuk mencapai standarisasi hidup kita. Karena kan kita sebagai pribadi manusia, apalagi kita berdua juga orang tua, punya tanggung jawab anak, punya tanggung jawab sekolah, menafkahi segala asuransi segala macam buat anak, buat keluarga. Jadi kita harus gimana caranya ya mengambil sesuatu yang lebih efisien buat kita berdua, kayak pindah ke Jakarta. Terus suamiku biar lebih gampang kerjanya, lebih nggak usah bolak-balik. Aku juga nggak perlu jauh dari dia. Terus apalagi kita beruntungnya kita udah ada rumah di Jakarta gitu, jadi lebih gampang kan gitu. Jadi ada yang perlu kita korbankan untuk sesuatu yang lebih baik gitu. Sebenarnya di Bali udah enak banget, cuma
ya itu dia, suamiku kerjaannya masih bolak-balik gitu. Aku sendiri pribadi nggak enak kalau ditinggal-tinggal, terus kayak kalau bolak-balik kan capek juga gitu, akunya bolak-balik atau dia bolak-balik jadi capek, apalagi sekarang juga kita masih ngurusin kasus, jadi kalau di Jakarta tuh lebih enak gitu, jadi nggak usah bolak-balik. Terus ya itu dia tadi, ditambah alasan suamiku, papaku yang udah tua itu, jadi supaya kita bisa lebih dekat sama orang tuaku gitu. Nggak sanggup Kak, karena biaya hidup di Bali tuh mahal atau seperti apa? Kalau mahal sih sebenarnya mahalan di Jakarta, apalagi kalau UMR Jakarta sama Bali aja udah beda kan. Kalau di Jakarta itu maksudnya kesempatan kita tuh lebih terbuka lebar gitu, lebih gampang buat aku. Kalau kan kerjaan aku sebenarnya dulu entertainment, kalau di Bali kan mungkin selected doang. Kalau misalnya orang bikin acara baru bisa MC atau sebagai KOL gitu kan. Kalau di Jakarta kan lebih terbuka lebar, bisa collab sama artis, syuting segala macam, itu lebih luas lah gitu. Berarti tawaran syuting so far sudah ada yang menunggu J atau seperti apa nih? Kalau syuting ada, tapi kalau TV belum. Kebanyakan sekarang lebih ke program-program yang YouTube gitu. Cuma itu pun aku masih nggak tahu deh. Coba aja dulu ya, soalnya kan dulu biasa syuting TV gitu. Kalau sekarang syutingnya YouTube tuh aku belum tahu ritmenya gimana gitu. Berarti tapi Vincent memberi izin lo untuk comeback bekerja lagi atau seperti boleh banget. Kalau suamiku tuh ngebebasin banget, tapi dari aku pribadinya yang aku tuh sadari bahwa aku sebagai seorang ibu ada kapasitas dimana ada 2 anak yang masih bergantungan gitu, apalagi yang satu masih nyusuin gitu. Jadi aku harus benar-benar pinter-pinter ngatur waktu. Kalau bisa juga enggak selalunya di luar untuk syuting gitu, karena kalau dulu mungkin waktu Albarak masih gampang 1 anak gitu. Kalau sekarang kan udah 2 nih, jadi lebih ini aja, harus lebih pinter-pinter ngatur waktu gitu. Tapi kan masih pertimbangannya juga kemarin karena kesehatan juga, kemarin keluarga sempat sakit juga di Bali, atau kayak karena kemarin yang sempat sakit jadi balik lagi ke Jakarta atau gimana? Enggak sih, kalau sakit tuh kemarin gara-gara virus aja, angin. Soalnya kan di Bali lagi musim layangan, jadi tuh kalau kita ke pantai itu angin kenceng banget. Terus jadi pertama yang sakit Albarak, abis itu aku, abis itu suster, abis itu ada videografer kita, abis itu Don juga sakit gitu. Jadi pada sakit kemarin, tapi bukan itu alasannya. Jauh sebelum itu kita udah rundingan gitu. Sampai ada di hari kemarin nih kita pindah ke sini tuh, itu kita udah rundingan mungkin berapa lama J? Ya 2 bulan lah gitu, 2-3 bulan. Ada sesuatu dari Bali yang dibawa di sini biar kayak membuat kamu nggak terlalu jet lag atau gimana gitu? Banyak, ada 2 truk, cuma baru berangkat hari ini truknya, jadi mungkin nyampainya 2 hari 3 hari lagi. Sebenarnya masalah yang kayak sama Stephen itu seperti apa sih? Mungkin itu membuat ya Kak Jedar ekonominya jadi goyang akibat case itu. Sekarang perkembangannya sudah seperti apa? Ya kalau kasus itu sendiri, pertama buat aku itu adalah musibah, jadi ya kena tipu. Memang berat banget sih awalnya tuh, kayak speechless aja gitu, kok aku bisa ya ditipu seperti ini gitu sama orang yang bisa dibilang aku kenal deket gitu. Terus sampai sekarang pastinya berdampak sih, karena ya rencana-rencana aku yang pengen pensiun, hahihi di Bali apa segala macem jadi gagal gitu. Terus bebannya waktu itu adalah karena ketahuan dia nipu aku itu waktu aku habis lahiran anak. Jadi dimana aku lagi happy-happynya, terus tiba-tiba ketampar berita itu. Jadi rasanya tuh kayak ngeganjel gitu, kayak mau happy tapi mau teriak gitu. Tapi kalau kasusnya sendiri sekarang ya aku bersyukur Stephen udah naik sebagai tersangka. Cuma ya itu dia masih kabur
Terus memang sih sekarang udah naik juga, selain tersangka udah masuk DPO ya, daftar pencarian orang, sama udah masuk ke apa tuh namanya tuh yang kalau di ban gitu, di blacklist iya, untuk luar negeri. iya pokoknya dia udah dicekal dia udah dicekal gitu. Cuma ya itu dia, aku berharap kepolisian kita bisa menindaklanjuti, bisa menangkap, bisa memberikan efek jera gitu. Karena ternyata yang ketipu kayak aku itu bukan cuma 1-2 orang, tapi banyak banget. Karena aku tuh berani aja gitu ngebocorin kasus musibah ini yang aku alamin. Jadi tuh orang tuh banyak yang hubungin aku kayak, iya gue juga, tapi nggak semuanya sama Steven, tapi ada sama orang-orang lain gitu. Jadi penipuan kayak gini tuh banyak banget terjadi gitu, dan gampang banget terjadi dan sulit banget ditindaklanjuti, diberi hukuman. Makanya banyak lahir penipu-penipu baru gitu. Jadi kalau misalnya aku nyerah gitu aja, calon-calon penipu akan berpikir bahwa oh iya ya gampang juga ya nipu uang 10M tinggal kabur selesai deh gitu. Cuma kan aku nggak mau kayak gitu. Aku juga punya beban moral gitu, karena ternyata yang ketipu itu banyak banget gitu, entah 2M, entah 12M, entah berapa M gitu, teman-teman artis lagi. Jadi kayak aku berharap aja semoga kasus ini bisa cepat selesai, tersangka Steven bisa segera ditangkap, bisa mempertanggungjawabkan kejahatannya, penipuannya, dan bisa menjadi efek jera buat orang-orang supaya berpikir bahwa oke, lu harus mikir 2 kali ya kalau mau nipu orang. Jangan sampai orang mikir wah nipu aja nih, jadi gampang nih nipu. Gitu kan, itu jadi bahaya. Jadi orang jadi susah percaya sama orang lain jadinya. Jadi mau tanya dong, sempat kamu ketika kasus ini sempat mention ke pihak berwajib dan Pak Presiden juga gitu mention, dan itu sepertinya tidak ada tanggapan gitu. Mereka juga dari pihak kepolisian di Bali juga nggak ditanggepin. Dan yang kedua, apakah kamu pindah ke sini ada salah satunya menghindari buang sial lah seperti itu, dari karena usaha di sana mungkin menurut kamu ininya tuh nggak bagus gitu di sana, gimana? Kalau iya sih sebenarnya gini, aku juga berusaha untuk apa ya, mencoba mendapatkan atensi gitu, karena gimana pun juga aku sebagai warga negara Indonesia yang di Indonesia pastinya ada hukum yang berdiri. Kemana lagi aku mengadu kalau nggak ke kepolisian gitu. Terus kalau aku udah mengadu ke polisian tapi nggak ada jalan keluarnya, terus aku harus mengadu kemana? Ke atasannya dong. Ke atasannya. Ya udah aku coba untuk mengadu. Aku cuma sebagai warga negara yang ingin hak aku tuh bisa dipenuhi gitu loh, gitu. Maksudnya di sini aku sebagai korban, aku pengen kejahatan kayak gini bisa ditindaklanjuti gitu. Itu aja sih tujuan aku gitu. Tapi mudah-mudahan dengan bantuan dari media, dari sosial media, dari teman-teman netizen juga, semoga kasus ini bisa digiring terus supaya jangan sampai berhenti di sini aja gitu. Semoga bisa sampai ketemu titik jalannya, semoga Steven bisa segera ditangkap gitu. Sampai akhirnya pindah ke sini, apakah karena itu tadi menghindari di Bali, merasa sudah nggak nyaman dalam arti tidak ada dengan kasus ya, dengan kita bicara kasus, apakah ini kasus ini jadi akhirnya membuat kamu nggak nyaman gitu tinggal di sana? Untuk nggak sama sekali. Kalau di kalau di penipuan itu bisa terjadi di mana aja. Jadi bukan karena aku ada di Bali terus aku ngerasa di sana jadi kok ditipu apa segala macam. Enggak sama sekali. Jadi justru aku dulu waktu aku sakit-sakit tahun 2019 apa 2020 itu aku pindah ke Bali. Di Bali aku sembuh gitu kan. Maksudnya kejahatan penipuan itu bisa terjadi di mana aja. Aku tuh pindah ke Jakarta ya udah niatnya karena pengen support suami, terus pengen deket sama orang tua juga gitu. Terus itu aja sih, sisi lainnya ya lebih gampang ngurus kasusnya karena ada di sini gitu. Atau ada kejadian horor kasusnya di Bali kan beberapa kali kejadian kan suka ini sih Malah di sini. Apa di Bali juga seperti itu kan seperti apa?
Kalau di Bali enggak. Kalau di Bali tuh kalau di Bali tuh orang Bali tuh bilangnya di semua tempat itu pasti ada penunggunya. Kalau itu tergantung diri kita aja. Kalau kita takut ya kita rentan diganggu. Cuma kalau kita kayak biasa aja, kita saling menghormati. Karena kan di Bali kan hidup saling menghormati, hidup berdampingan dengan alam, dengan tumbuhan, dengan binatang hidup semuanya. Jadi buat mereka justru kan mereka kan sembayangin apa segala macam gitu kan, kepercayaan buat umat di Bali gitu. Kalau aku pribadi sih nggak ada hubungannya sama sekali sih. Nah, tapi gimana sih perbedaannya ketika tinggal di Jakarta dan di Bali kalau yang Kak Jedar rasain sendiri mungkin? Kalau pas dulu di Jakarta? Iya, dan ketika di Bali apa sih perbedaannya mungkin? Kalau dulu aku di Jakarta, kalau ini kan aku baru di Jakarta baru semalam nih, mana mati lampu lagi semalam. Parah. Kalau dulu aku tinggal di Jakarta itu ya pastinya aku sibuk banget. Terus setiap hari tuh aku syuting, capek. Makanya tuh mungkin waktu itu triggernya tuh capek, stres, ditambah masalah pribadi, jadinya sakit tuh waktu itu. Kalau tinggal di Bali tuh aku sama sekali nggak ngapa-ngapain kan, jadi kayak santai aja, nikmatin hidup. Bangun pagi, kadang bangun siang, terus kayak hari-hari kayak gitu aja, kayak jalan-jalan ke pantai, jemput anak sekolah, nganter anak sekolah, terus ke kafe ini, terus ke pantai itu, gitu-gitu doang, santai banget gitu. Makanya dulu waktu sakit pindah ke Bali tuh langsung kayak berangsur-angsur sehat karena ya udah pikiran tenang gitu. Jadi nggak stres gitu. Cuma nggak tahu nih balik lagi ke Jakarta ya aku harus manage aja, kontrol, semoga bisa ngejalanin kehidupan rumah tangganya bisa lancar, ngurus anaknya juga lancar, dan mudah-mudahan kalau ada syuting kerjaan lagi juga bisa lancar gitu. Jadi tapi kalau untuk kasusnya sendiri update-nya itu sudah pencariannya seperti apa sih, kan karena kan tadi kan DPO ya si Stephen Nitsui, dan dari pihak pengacara ataupun lawyer kamu sendiri seperti apa dalam artian sampai di titik ini seperti apa mereka? Iya, kalau terakhir tuh yang habis aku post foto Pak Kapolri, video ya, foto Pak Kapolri itu nggak lama tuh 2 hari apa 3 hari itu langsung keluar tuh surat pencekalan itu, sama surat DPO-nya, sama surat apalagi ya, pokoknya waktu itu langsung keluar, ada 3 surat keluar. Cuma sampai sekarang setelah suratnya keluar belum ada langkah lagi gitu. Aku selalu update sih ke pengacara aku, ada kabar terbaru nggak. Cuma ya itu kayaknya butuh banyak support biaya kan, namanya juga kaburnya ke luar negeri gitu kan. Jadi ya pastinya berproses, nggak mudah gitu. Tapi ya udah, tetap aja aku positive thinking sambil belajar diri supaya ikhlas. Tapi ya itu dia, tetap aku pengen aja membuktikan bahwa jangan gampang kamu menipu orang lain gitu aja deh pokoknya intinya. Jadi aku tetap berjuang di situ, tapi dalam diri hati aku yang terdalam sih aku belajar buat ikhlas gitu. Udah, tapi ini mengeluarkan biaya besar gak sih untuk sampai akhirnya proses di kepolisian juga kamu pengen cepet ini di realisasi kan, maksudnya gak cuma hanya DPO gitu, pada penangkapannya juga ada gitu reaksinya gitu. Biayanya sih kalau kemarin sih biaya pengacara gitu kan, terus biaya bolak-baliknya, pesawat terbang, segala macem. Itu aja sih biayanya. Kalau biaya untuk kasusnya sendiri biasanya kan karena ini DPO kayak gitu perlu biaya tambahan nggak sih untuk segera selesai kasusnya? Ya itu hanya aku nggak bisa jawab ya. Tapi termasuk mengeluarkan energi yang besar nggak sih? Iyalah pasti, dapat masalah aja, musibah aja itu pasti energinya udah drop, terkuras. Kayak beban gitu. Kadang tuh kalau orang lagi ada dalam musibah kan tau sendiri ya, mau happy tuh susah gitu karena
lagi ada masalah nih gitu, kayak mau happy tuh kayak ketahan gitu. Jadi selama setahun ini susah gitu, kayak mau bahagia tuh kayak ketahan-tahan gitu. Di situ dimana aku harus belajar ikhlas, belajar melepaskan gitu. Cuma ya itulah. Kak Jedar sedikit dong, kan